Assalamualaikum semuanya. Ini aku punya daun dari bunga krisan. Bentuknya sih mirip dengan daun kenikir. Tapi kalau daunnya bunga krisan, dia lebih lebar. Kalau daun kenikir lebih kecil-kecil. Untuk rasa juga lebih enak daun krisan. Kalau daun kenikir ada rasa sengirnya, tapi kalau daun bunga krisan enggak. Didihkan air secukupnya, masukkan daun bunga krisan yang udah dicuci bersih ya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, aduk dan rebus hingga tenggelam ke dalam air supaya matangnya lebih cepat. Cara rebusnya sama seperti merebus daun kenikir. Rebus daun bunga krisan hingga empuk dan matang. Saat merebus sebaiknya dibolak-balik supaya bisa matang merata. Lalu kita cek. Nah, ini kayaknya daun bunga krisan ini udah empuk. Selanjutnya ambil air secukupnya, air biasa ya. Lalu masukkan daun bunga krisan ke dalam air supaya warnanya nanti tetap hijau. Setelah direbus sebaiknya dicuci kembali ya. Daun bunga krisan kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat bumbunya. Supaya masaknya lebih cepat, bumbunya ini akan aku blender aja. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih, 5 biji cabai rawit, kalau ada boleh tambah cabai merah ya. 1 ruas kencur. Ini aku tambahkan daun jeruk purut sekitar 4 lembar. Aku buang bagian punggungnya ini. Misalkan bagian punggungnya ini nggak dibuang juga nggak apa-apa. Tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula merah. Aku pakai gula aren, 50 ml air. Misalkan nggak ada gula aren, boleh diganti gula merah jenis lainnya, atau mungkin mau ganti gula putih juga boleh. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan hingga halus. Misalkan nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek manual ya. Setelah bumbu halus, lalu matikan dan dibuka. Siapkan wajan, tapi apinya jangan dinyalakan dulu ya. Tuang bumbu, lalu tambahkan kelapa parut yang muda, ya kelapa botokan gitu loh. Ini aku gunakan sekitar 1/4 dari 1 biji kelapa kecil. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Setelah kelapa dan bumbu tercampur merata, baru nyalakan api. Lalu disangrai hingga airnya habis dan bumbunya ini kempiar. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten, saya minta dukungannya ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Nah, ini airnya udah habis, udah kering, dan udah kempiar, nggak menggumpal. Lalu matikan api. Selanjutnya masukkan daun bunga krisan tadi, tapi jangan lupa untuk diperas dulu hingga nggak berair seperti ini, dan kita urai-uraikan supaya nggak menggumpal. Lalu kita aduk hingga tercampur merata dengan kelapa sangrainya. Masak seperti ini bisa juga disebut urap-urap. Jadi namanya urap-urap daun bunga krisan. Asli loh, ini aromanya harum banget. Jangan lupa dicobain di rumah kalau punya tanaman bunga krisan. Selain bunganya cantik, daunnya juga bisa dimasak. Siapkan piring saji, tuang urap-urap daun bunga krisan ke atas piring. Mau dimakan kayak gini aja enak, mau dimakan sama nasi juga enak. Karena aku lagi diet, jadi cuma aku makan sayur aja kayak gini tanpa nasi. Beneran, ini rasanya enak, nggak seperti daun kenikir. Kalau daun kenikir ada rasa sengirnya, tapi kalau daun dari bunga krisan nggak ada rasa sengirnya dan rasanya lebih enak. Enaknya ya tinggal di desa, kalau butuh sayur kayak gini nggak perlu beli, cuma tinggal petik di halaman aja. Walaupun ngambilnya di halaman orang sih, tapi ya harus izin dulu dengan yang punya tanaman ini. Dan kalau di desa tuh sayuran apapun enak, seperti daun singkong, daun pepaya, jantung pisang, daun kenikir, daun beluntas, daun bunga krisan, dan masih banyak daun-daun lainnya yang bisa dimasak. Daun dari bunga krisan
ternyata enak dimasak. Walaupun bentuknya sama seperti daun kenikir, tapi rasanya lebih enak dari daun kenikir. Semoga resep di video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa mencoba resepnya ya. Wassalamualaikum. Bye.